Om, ini bedog yang panjang kenapa gak dipakai? Oh, kenapa pakainya yang pendek ya? Karena meskipun sama-sama golok, tetapi fungsi dan kegunaannya itu beda. Oh gitu. Ini penonton pada nanya nih, apa bedanya pesek kelapa pakai golok yang panjang dan golok yang pendek? Oh kayak gitu. Iya. Mungkin ulasan dari saya atau edukasi menurut pengalaman saya, antara golok kelapa, golok pendek dengan golok panjang, kenapa saya nggak pakai golok, maksudnya golok panjang ini ya? Iya. Kenapa saya lebih menggunakan golok yang pendek ini? Dikarenakan lebih enak dan lebih efisien menggunakan golok pendek untuk ngupas kelapa. Yap. Dan untuk informasi atau edukasi mengenai golok kelapa, teman-teman bisa lihat dari segi bentuk. Yang pertama, golok kelapa mempunyai mata pisau atau mata golok kurang lebih panjangnya 20 cm. Poin pertama. Yang kedua, untuk ketebalan, golok kelapa selalu tebal, selalu tebal. Yang ketiga, ujung golok kelapa ini nih selalu tumpul, selalu tumpul. Beda dengan golok harian, golok yang sehari-hari kita pakai ya. Golok harian biasanya ujungnya itu tajam kayak gini nih, dan posisi bilahnya juga lebih panjang. Dan poin terakhir mungkin perbedaannya nih dari segi pegangan. Untuk posisi pegangan golok kelapa, posisinya lebih melengkung, lebih ada lengkungan di posisi pegangan golok. Beda halnya dengan golok harian. Golok harian biasanya itu lebih nggak terlalu melengkung, ya. Kurang lebih posisi seperti katana samurai Jepang. Ini golok yang biasa digunain para petani untuk aktivitas harian, untuk aktivitas membabat rumput, motong-motong kayu bakar, dan lain-lain. Tetapi untuk bedog atau golok kelapa selalu khusus bentuknya kayak gini. Dan untuk edukasinya teman-teman, mungkin di sini saya mau berbagi ya. Kenapa golok kelapa bilahnya itu pendek? Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa golok kelapa ketebalannya itu tebal? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari segi bentuk pegangan selalu melengkung. Dan yang keempat, ujung dari golok kelapa selalu tumpul. Ada 4 poin perbedaan yang menonjol menurut saya. Dan untuk poin pertama di sini saya mau berbagi. Maaf ya teman-teman, di sini saya bukan untuk menggurui, tapi sekedar sharing, berbagi pengalaman. Yang pertama kita bahas dari ujung golok. Fungsi dari ujung golok kelapa kenapa selalu tumpul? Fungsinya itu yang pertama untuk yang pastinya untuk mencokel si batok kelapa biar lebih mudah. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua untuk menjaga keamanan, untuk lebih safety. Ya teman-teman. Karena apa? Ini ujungnya kan tumpul. Ketika kita mau mencokel kelapa, terus ada gangguan dikit, maka si goloknya itu akan tisoledat atau apa itu terpeleset ya,
kemungkinan besar kena tangan. Makanya desainnya itu tumpul. Ketika mengenai tangan nggak terlalu berbahaya. Beda halnya dengan golok yang tajam kayak gini ya teman-teman ya. Ketika kita nyokel terus ada gangguan dikit, disoledat, terpleset, wis, pres, langsung harakiri di situ tangan kita ya. Nah itu satu poin perbedaan. Dan untuk bahasan nomor kedua, kenapa golok kelapa itu selalu tebal? Tebal ya teman-teman ya, tebal. Dikarenakan meskipun ini golok pendek, golok kuntet istilahnya, tapi dia itu perannya sangat penting, kerja keras banget. Tiap hari dia itu harus apa istilahnya? Tiap hari dia itu dikadek-kadek, dibacok-bacok sama media keras kayak batok kayak gini nih. Keras kan teman-teman? Makanya golok kelapa desainnya itu selalu tebal. Fungsinya ya utamanya untuk biar lebih kuat kayak aderai. Untuk yang ketiga, poin yang perbedaan ketiga dari bilah golok kurang lebih 20 cm. Kenapa nggak panjang kayak samurai, kayak katana? Karena kalau pakai golok panjang itu lebih apa istilahnya, kagok. Beda dengan golok pendek, lebih efisien, canggung lebih ya? enak. Sebenarnya buat kalian teman-teman yang udah terbiasa pakai golok panjang bisa, bukannya nggak bisa, bisa. Cuman lebih efisien menggunakan golok pendek kayak gitu. Bukannya nggak bisa ya teman-teman, bisa. Nah kurang lebih poin ketiga seperti itu. Dan poin keempatnya dari segi pegangan golok, selalu desainnya itu agak melengkung kayak leher angsa ya, kayak leher angsa melengkung. Fungsinya tentunya untuk kenyamanan pegangan kita ya teman-teman. Yang pertama untuk kenyamanan pegangan. Terus yang kedua fungsinya ketika proses pencokelan batok, kurang lebih kayak gini teman-teman. Ketika proses pencokelan batok posisinya kayak gini teman-teman. Jadi posisinya lebih nyaman, lebih enak, dan lebih efisien. Tuh, kita tidak memerlukan tenaga yang gede-gede. Cukup dengan bacok, ketrok, cokel. Enak, lebih enak kalau dipegang. Lebih gede tenaga kita. Beda halnya dengan menggunakan golok yang pegangannya lempeng, lurus kayak gini nih. Kalau di istilah Arabnya itu tengker kurang enak. Bukannya gak bisa, tapi bisa, cuman kurang efisien. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Makanya untuk perbedaan golok harian dan golok kelapa, golok kupas kelapa ya, kupas batok kelapa, menurut saya ada 4 poin yang menonjol. Yang pertama dari segi pegangan itu beda. Yang kedua dari segi ketebalan itu beda. Yang ketiga panjang bilah golok itu beda. Dia itu lebih pendek, kurang lebih 20 cm. Dan yang keempat, ujung si golok itu kita bikin tumpul, enggak runcing seperti ini ya guys ya. Ya mungkin edukasi atau pengalaman dari saya bukan cukup sekian ya, mungkin cukup, tapi maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau belibet, maaf lah. Saya juga di sini lagi tahap belajar. Biasa teman-teman, untuk akhir kata dikumur dikunyah,
Waalaikumsalam semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.